Mohon izin, saya Ida Bagus Widiamuna, Cesurangat, mohon izin menyampaikan learning journal saya terkait anti korupsi. Secara garis besar, di materi ini saya akan membahas 3 hal, yaitu tentang tindak pidana korupsi, sikap anti korupsi, dan aktualisasi etika publik. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai apa itu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta berpotensi mendapatkan ancaman pidana. Selanjutnya, korupsi menurut Syed Hussein Alatas terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, korupsi transaktif, kemudian korupsi ekstraaktif, korupsi inventif, korupsi nepotistik, korupsi autogenik, korupsi suportif, dan korupsi defensif. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kelompok tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, kelompok terkait suap menyuap, kemudian kelompok terkait pemerasan, kelompok terkait perbuatan curang, kelompok terkait penggelapan dalam jabatan, kelompok dalam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan kelompok terkait gratifikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sikap anti korupsi. Anti korupsi merupakan suatu tindakan menentang segala bentuk perbuatan yang melawan hukum dan merugikan perekonomian negara. Nah, agar diri kita terhindar dari tindak pidana korupsi, diperlukan adanya konsep tunas integritas. Adapun tunas integritas merupakan suatu konsep yang berprinsip bahwa manusia merupakan agent of change yang dapat dilakukan dengan cara membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi. Adapun tunas integritas memiliki peran, yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, kemudian membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, anti korupsi juga memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Menurut Kelman dan Brigham, proses perubahan sikap di mana individu menjadi pribadi yang berintegritas terdiri atas 3 tingkatan, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan merupakan tingkatan terendah, di mana individu baru sebatas mau menerima pengaruh integritas dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Di tahapan ini, individu tersebut sudah mulai menunjukkan bukti adanya prinsip integritas dalam dirinya, karena ia meniru tokoh yang diidolakannya atau yang dijadikan panutannya. Kemudian naik di tingkat teratas, yaitu internalisasi, di mana individu ini sudah menunjukkan adanya kemauan untuk berprinsip integritas tanpa harus mendapatkan pengaruh dari orang lain, sehingga sifatnya lebih kuat dan lebih bertahan lama. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi nilai dasar anti korupsi di lingkungan tempat kerja. Nah, adapun contoh-contoh aktualisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginput data pengamatan sesuai keadaan sebenarnya, tanpa adanya manipulasi data. Kemudian, menyebarkan informasi perakiraan cuaca kepada masyarakat agar mereka mampu mempersiapkan diri bila terjadi cuaca buruk. Selanjutnya, mampu melaksanakan tugas pengamatan secara mandiri tanpa harus meminta orang lain untuk mengerjakannya. Selanjutnya, hadir lebih tepat waktu atau lebih awal ketika dinas sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, bertanggung jawab memberikan pelayanan data meteorologi kepada masyarakat secara profesional. Selanjutnya, memiliki semangat untuk belajar lebih dalam lagi terkait bidang ilmu meteorologi. Kemudian, tidak terlalu memamerkan status ASN BMKG di tengah lingkungan masyarakat. Lalu, berani untuk menentang tindak pidana korupsi di lingkungan pekerjaan dari siapapun. Kemudian terakhir adalah bergaul dengan rekan kerja tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Demikian learning journal saya terkait anti korupsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.